Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pemirsa pada kesempatan hari ini saya mudah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan pada kesempatan Jalan-Jalan Islami kali ini pemirsa, kami ingin mengajak Anda untuk melihat kegiatan sebuah sarana ibadah, yaitu masjid yang tentunya berkaitan erat dengan syiar agama Islam, seperti yang ada di Masjid Syekhona Khalil Pertiwi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah melihat sekitar depan masjid ini. Alhamdulillah luar biasa, cukup megah Pak ya. Dan selamat datang di masjid kami, Masjid Agung Syekhona Khalil. Iya baik Pak. Kita boleh masuk ke dalam nih Pak untuk lihat. Mari. Ya. Agama Islam adalah agama yang tingkat populasi pemeluknya mengalami peningkatan dari masa ke masa. Islam yang dibangun dengan akhlak budi pekerti luhur. Sebuah ajaran tatanan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam disampaikan melalui kesinambungan dakwah bersifat amanah. Menjadi salah satu dasar bahwa Islam datang dengan bahasa yang indah tanpa paksaan. Masjid sebagai tempat ibadah yang dibangun dengan niat tegak Islam dari satu sisi ajaran yang wajib disampaikan pada umatnya agar Islam tertanam dengan kuat di hati setiap muslim. Masjid yang menjadi ciri hakiki tempat penambatan sebuah jalan menuju loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adalah Masjid Syekhona Khalil Pertiwi. Sebuah pilihan dari banyak masjid dengan eksistensi keberadaannya secara global, menjalankan fungsinya guna menjadi sarana syiar Islam dari sebagian kecil komunitas umat Islam yang ada di Samarinda. Masjid Syekhona Khalil Pertiwi menjadi persinggahan manakala panggilan ilahi sebagai kewajiban umat untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Sebuah masjid yang pada umumnya menjadi wadah panutan ajaran Islam. Manakala sebuah perkataan Tuhan dipahamkan sebagai syiar pengenalan keyakinan pada pemeluknya. Islam yang memperkenalkan aturan agama mewajibkan pada setiap pemeluknya untuk selalu berkesinambungan dalam memahamkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Agung Syekhona Khalil Pertiwi
memiliki latar belakang dari keberadaannya sejak didirikan pada tahun 1997 silam. Dengan berbagai pengalaman menghadapi arus zaman yang berkembang dengan pesat. Pada era modern saat ini, umat Islam menghadapi sebuah kondisi yang mengharuskan untuk menanamkan akidah yang kuat agar tetap terjaga eksistensi ajaran Islam pada setiap pemeluknya. Jadi pada awalnya kurang lebih tahun 1997 masyarakat sekitar ini pada saat itu masjid masih langka. Jadi masjid itu adanya di kota Samarinda, paling dekat di jalan Oto Iskandar Muda itu. Jadi jalan Tenggiri Samarinda itu. Jadi masyarakat berkeinginan untuk berdirinya suatu masjid di sini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat sambutan sekitarnya. Pada saat itu ide itu muncul dari masyarakat dan akhirnya tokoh masyarakat yaitu Pak Haji Satu Imam, kebetulan beliau dari Bangkalan untuk memperkasai berdirinya Masjid Agung Sayyidina Khalil ini. Nah, pada saat itu kita berkoordinasi berikan hibah suatu tanah kurang lebih 50 kali 50 meter persegi untuk berdirinya Masjid Agung ini. Akhirnya berdirilah Masjid Agung Sayyidina Khalil Pertiwi ini. Masjid Agung Sayyidina Khalil Pertiwi yang berada di pinggiran kota Samarinda menjadi wadah dan sarana peribadatan umat Islam, dapat membantu dari satu sisi keberadaannya secara berkesinambungan. Sarana Masjid Agung ini dapat menampung hingga ribuan jamaah pada umumnya dan dapat berfungsi dengan maksimal pada perayaan-perayaan Hari Besar Islam pada kondisi khusus. Keberadaan Masjid Agung Sayyidina Khalil Samarinda dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya. Masjid yang memiliki struktur bangunan dengan kokoh ditunjang oleh 44 tiang pilar pancang menjadi keunikan tersendiri bagi siapapun yang masuk dan beribadah di dalamnya. Keunikan Masjid Agung ini adalah pertama dari struktur bangunan. Struktur bangunan ini sangat unik sekali karena dilihat dari segi tiangnya. Tiangnya itu cukup banyak, yaitu 44 tiang. Terus dari warna catnya. Warna catnya itu unik sekali. Sejak membangun tahun 1997 sampai sekarang warnanya putih terus. Karena dari tokoh pembakarsa ini bahwa diusahakan cat itu selalu putih karena putih itu kan bersih.
Syiar Islam terasa lebih berkesinambungan manakala aplikasi ajaran Islam disampaikan di Masjid Agung ini. Kegiatan syiar Islam yang menjadi keseharian pada Masjid Agung Saykhona Khalil dapat dirasakan manfaatnya oleh umat masyarakat sekitarnya. Begitu pula dengan manfaat-manfaat lain yang menjadi aktivitas di dalamnya, seperti pengajian Al-Quran oleh anak-anak hingga remaja, yang dapat secara langsung diajarkan tanpa memberatkan orang tua untuk mendidik anak agar paham dan bisa membaca Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Alhamdulillah, dengan adanya Masjid Saykhona Khalil Pertiwi ini, yaitu dapat digunakan oleh masyarakat dan dengan mudah untuk dipergunakan, yaitu melaksanakan ibadah baik 5 waktu atau dengan hari Jumat ini, dengan untuk memperingati hari-hari besar seperti Isra Mi'raj dan yang lain-lain. Alhamdulillah, dengan adanya masjid ini cukup membantu masyarakat, tidak lagi jauh-jauh untuk melaksanakan ibadah, cukup di tempat ini, yaitu di Masjid Saykhona Khalil ini. Dengan adanya masjid ini selalu dapat menunjang dalam beribadah untuk keseharian. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, berbagai kegiatan yang menjadi ciri di Masjid Saykhona Khalil Pertiwi ini adalah belajar ilmu agama. Pantang menyerah di era modern yang semakin pasti ini dan beribadah dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan keriduan selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan lain selain mengaji Al-Quran, juga ada kegiatan pengajian kitab fikih, menjadi sebuah pemandangan rutinitas umat Islam bahwa Islam dapat bermanfaat secara kompleks bagi umat pemeluknya. Ya, alhamdulillah setiap 1 minggu sekali kita ngadakan ngaji bersama. Intinya kita nggak ustadz, jadi mudzakarah ngaji bersama ilmu fikih, kita bahas sama-sama dengan bapak-bapak di sini. Daripada kumpul-kumpul jagong, nah kita ajak sama-sama ngaji kitab fikih, yaitu kitab Fathul Qorib yang berhubungan dengan ibadah sehari-hari itu. Tujuannya ya dari kumpul seperti ini apa saja? Ya tujuannya kita mencari ilmu ya, daripada kita jagong kita cari ilmu, nah, kita sama-sama kumpul, kita mudzakarah membahas masalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini kan untuk kehidupan sehari, baik itu ibadah, puasa, zakat, semuanya kan tercantum dalam ilmu fikih dan ilmu hadisnya.
Segala bentuk kegiatan syiar Islam di Masjid Agung Syekhona Holil ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat Muslim yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keyakinan ajaran agamanya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga terwujud sebuah tatanan peri kehidupan yang berdasarkan akidah Islam. Berbagai macam bentuk syiar Islam terrealisasi dengan baik dengan adanya sarana dan wujud tempat peribadatan umat Islam ini, yaitu sebuah masjid. Sebuah bangunan masjid telah memiliki ikatan dan terjalin hubungan yang erat dengan umat Islam. Masjid yang dapat menjadi wahana peribadatan sekaligus dapat membina ukhuwah Islamiyah secara global dan komunikatif menjadi labuan hati setiap muslim untuk dapat memakmurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, aska salati wa salami rasulillah, amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita mengaji, membahas masalah ilmu fikih, meneruskan keterangan yang dulu, yaitu masalah haram bagi seorang laki-laki yang memakai emas. Sekarang kita masuki pembahasan masalah wanita, bagaimana hukum seorang wanita memakai emas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu 'alin nisa'i lubsul hariri waftirashihi wa yahillu lil waliyyi ilbasus sabi al-harira qabla sab'a sinina wa ba'daha. Kalau perempuan memakai sutra, ya, kalau laki-laki kemarin memakai sutra itu hukumnya haram, atau memakai emas hukumnya haram. Tetapi kalau wanita memakai emas atau memakai sutra itu halal, artinya diperbolehkan. Masjid menjadi instrumen dari sebuah perkembangan syiar Islam yang terus-menerus dan berkesinambungan dari masa ke masa tanpa henti. Keberadaan dan eksistensinya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban dalam melaksanakan perintah serta aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan serta demi tegaknya agama Islam melalui syiar Islam secara hakiki. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Telah menjadi sebuah tradisi bahwa masjid adalah sebagai sarana ibadah dan digunakan sebagai tempat untuk tugas yang mulia, yaitu syiar Islam secara berkesinambungan. Islam akan tetap kokoh dengan ajarannya yang mulia. Dan pemirsa Jalan-Jalan Islami, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.